Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Sunarif dari Forum News Network. Heboh logo Nahdlatul Ulama diubah menjadi Ulama Nambang ini akhirnya berujung pada laporan ke polisi. Bukan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang melaporkan, tapi adalah seorang eh, warga NU, warga Nahdiyin yang melaporkannya ke polisi ini di Surabaya ya. Seorang warga Surabaya yang tinggal di Rungkut itu hari ini melaporkan ke Polresta Surabaya akun media sosial X, dulu namanya Twitter, yaitu @pacifiststate, karena dianggap telah mengubah logo dari NU, dari Nahdlatul Ulama, kepanjangannya itu diubah menjadi UN, ya, Ulama Nambang. Ini kelihatannya berkaitan dengan keputusan dari PBNU untuk menerima tawaran pemerintah untuk mendapatkan konsesi tambang di Kalimantan Timur. Si pelapor ini bernama Ali Mahfud. Dia mengaku bahwa laporan itu dilakukan atas nama pribadi kepada pemilik akun X karena dinilai tidak memiliki etika dan menghina NU. Jadi saya merasa prihatin karena ada logo NU yang diplesetkan menjadi Ulama Nambang, kata dia. Menurut Ali, jadi terduga pelaku itu mengubah bintang 9 yang ada di logo Nahdlatul Ulama dengan tulisan rupiah RP, warna logo yang seharusnya berwarna hijau diganti menjadi warna merah. Kemudian dalam logo Nahdlatul Ulama itu banyak yang diubah seperti bintang 9, di dalam logo NU itu ada tulisan rupiah. Terus nama Nahdlatul Ulama itu diganti dengan Ulama Nambang. Hot tulisan Arabnya itu tidak diubah, hanya saja kata ulamanya Nahdlatul Ulama itu diubah jadi Ulama Nambang. Dan ini kata dia, kalau pakai hot itu berarti kata dia ini melanggar hak cipta ya, karena itu adalah hak cipta dari Nahdlatul Ulama. Logo ini kata dia, logo Nahdlatul Ulama itu yakni gambar bumi dengan lingkaran kemudian ada bintang 9 itu diciptakan oleh Kiai Ridwan Abdullah itu ya. Dan itu kata dia adalah nenek dari guru atau kiainya Ali Mahfud itu gitu ya. Jadi saya ini melaporkan tidak ada embel-embel apapun. Ini atas nama pribadi katanya. Walaupun pengurus PSI Surabaya mengakui bahwa Ali ini dia adalah kader Partai Solidaritas Indonesia dan kemarin dia menjadi caleg untuk PSI, tapi kelihatannya dia tidak masuk, dia tidak berhasil menjadi anggota di parlemen gitu ya. Poltabes Surabaya sendiri sudah mengaku bahwa mereka sudah menerima laporan itu. Oh, rupanya laporannya tanggal 20 ya. Kalau 20 itu berarti kemarin ya, hari Rabu ya, bukan hari ini, hari Kamis tanggal 21. Dan mereka sedang tengah mempelajari ini dan akan kemudian menindaklanjuti laporan ini. Memang ini sempat mengejutkan ya, karena munculnya di media sosial ya, diubahnya logo NU itu tadi ya, dengan disebut menjadi UN itu, dan kemudian ada gambar eskavatornya gitu. Dan sejauh ini pengurus PBNU itu tidak terlampau bereaksi, apalagi mengambil langkah-langkah hukum. Tapi salah satu ketua PBNU, Muhammad Mukri misalnya, menyatakan bahwa apa yang dilakukan netizen mengubah logo itu sebagai tindakan yang tidak etis ya. Memang keputusan dari Nahdlatul Ulama untuk menerima konsesi tambang dari pemerintah itu yang diinisiasi oleh Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ini menimbulkan kontroversi, dan itu tidak hanya dari kalangan eksternal yang banyak menyayangkan keputusan PBNU menerima konsesi itu, juga dari kalangan internal banyak kritik-kritik yang datang dari internal NU. Salah satunya yang kemarin sempat cukup heboh adalah dari warga Nahdiyin alumni Universitas Gadjah Mada. Begitu juga ada aktivis NU dari Kalimantan Timur. Ini karena kebetulan aktivis NU dari Kalimantan Timur ini kan tempat lokasi tambang, karena ini kan bekas konsesinya ada di Kalimantan Timur. Dia menyaksikan sendiri bagaimana pertambangan terutama batu bara di Kalimantan Timur itu merusak lingkungan. Jadi mereka juga sangat menyayangkan soal ini. Jadi inilah yang kemudian menjadi mengundang kontroversi, karena tidak hanya dari kalangan eksternal tetapi juga internal
NU sendiri. Menghadapi berbagai kritik-kritik tadi, PBNU seperti dikatakan sendiri oleh Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf menyatakan bahwa ya mereka ini sebenarnya mereka mempertanyakan sebenarnya apa yang salah dengan keputusan PBNU ini, karena ini kan merupakan itikat baik dari pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, sebagaimana dikatakan oleh Yahya Stakuf bahwa inisiasi untuk memberikan konsesi tambang kepada NU itu sebenarnya katanya sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika menghadiri muktamar NU di Lampung, ya. Dan karena itu ketika kemudian ini diwujudkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Yahya Stakuf waktu itu menyatakan bahwa ya dia tidak mau terkesan GR gitu, tapi sebenarnya ini katanya sebenarnya ditujukan untuk warga Nahdliyin. Ini adalah kepedulian pemerintah terhadap warga Nahdliyin, karena warga Nahdliyin itu saat ini kan merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia, begitu ya. Kalau toh kemudian ada ternyata kemudian itu ditawarkan ke ormas-ormas lain, ya sebenarnya saya kira ini mungkin ya, maksudnya supaya pemerintah jangan sampai terlampau ada yang jealous dan terkesan Nahdlatul Ulama itu diistimewakan. Nah, tapi memang setelah itu diumumkan oleh Bahlil dan kemudian disampaikan bahwa NU yang akan menerima paling awal, dan karena NU sudah mengajukan itu, ormas-ormas keagamaan yang lain itu kemudian ada yang menentang dan tapi ada yang sedang mendiskusikannya secara internal. Salah satunya misalnya Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak serta-merta menolak, tetapi mereka menyatakan sedang mendiskusikannya. Tetapi di kalangan internal Muhammadiyah sendiri juga itu banyak sekali yang menentang secara keras. Sementara Kongres Wali Gereja Indonesia, itu organisasinya umat Katolik, itu langsung menyatakan menolak, karena itu seperti dikatakan oleh Kardinal Ignatius Suharyono, dia itu bahwa itu bukan bagian dari pelayanan. Jadi mereka memang tidak itu bukan bagian dari pelayanan, itu artinya mereka menolak secara halus dan juga sekaligus menunjukkan bahwa memang tugas para pastor, para kardinal ini bukan ngurusin tambang, tapi ngurusi pelayanan itu pada para gembalanya, begitu. Hal yang sama juga disampaikan oleh PGI, ya. PGI menyatakan bahwa mereka juga bukan bagian dari pelayanan mereka, jadi mereka tidak akan mengambil konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintah. Jadi sejauh ini kelihatannya di luar NU program pemerintah untuk memberikan konsesi kepada ormas Islam itu gagal, begitu ya. Dan ini tentu saja setidaknya menimbulkan perasaan yang tidak nyaman di kalangan NU gitu, walaupun mereka seperti dikatakan juga oleh Sekjen PBNU Saifullah Yusuf yang mempertanyakan apa salahnya kami mengelola tambang, begitu ya. Karena toh misalnya ada persoalan-persoalan misalnya berkaitan dengan masalah lingkungan dan sebagainya, kan ini mereka sendiri juga sampai sekarang belum melakukan penambangan. Jadi mereka merasa tidak fair kalau kemudian diadili bahwa mereka nanti juga akan sama dengan para penambang lainnya gitu, bahwa mereka merusak lingkungan. Tetapi sebenarnya yang jadi keberatan dari para aktivis NU sendiri itu sebenarnya juga itu soal isu lingkungan itu. Kalau kita menyimak dari pernyataan Ketua PBNU Yahya Stakuf, kan dia menyatakan bahwa NU itu banyak sekali umatnya dan sebagian hidupnya mereka itu ya memang di bawah garis kemiskinan, bahkan banyak guru-guru NU, ustadz-ustadz NU yang dibayar tidak layak, dan nantinya dengan punya tambang itu diharapkan mereka NU itu bisa membiayai mereka dan memberi gaji yang cukup layak. Tetapi para aktivis NU sendiri menyatakan bahwa banyak persoalan nanti dengan keputusan Nahdlatul Ulama ini menerima konsesi tambang itu. Kenapa? Terutama tadi itu berkaitan, satu, memang NU tidak punya pengalaman dalam soal tambang ini. Meskipun dinyatakan bahwa bendahara umumnya NU sekarang itu juga pelaku bisnis tambang, tetapi seperti banyak dikhawatirkan bahwa mereka ini nantinya hanya semacam jadi ini semacam bagi-bagi konsesi kepada ormas Islam, tapi akhirnya sebenarnya yang menerima keuntungan yang banyak itu adalah para oligarki yang selama ini bermain di tambang, bisnis tambang itu. Jadi ormas keagamaan ini hanya jadi tameng saja, dan sebenarnya nantinya mereka ini yang mengelola tambang itu
sesungguhnya ya para pemain-pemain tambang yang selama ini bermain dekat dengan kekuasaan. Jadi kalau toh kemudian misalnya katakanlah Nahdlatul Ulama yang mendapat tambangnya, mereka ini nanti hanya secara formalitas bahwa izin usaha pertambangan itu milik mereka, tapi pengelolaan sepenuhnya nanti bukan oleh Nahdlatul Ulama. Dan ini memang seperti diakui juga oleh Bahlil yang ketika menjawab pertanyaan dan kekhawatiran publik, kan ormas-ormas Islam itu tidak punya keahlian dan punya kemampuan dan juga tentu saja tidak punya dana untuk mengelola tambang. Nah, kata Bahlil nanti dicarikan partnernya, karena kata dia semua pemegang ijub itu juga mereka tidak menambang sendiri tapi ada kontraktor-kontraktornya, dan pola semacam itu yang akan juga dilakukan oleh ormas-ormas keagamaan. Dari pernyataan Bahlil saja ini kan kemudian orang jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya niat pemerintah serius untuk memberikan konsesi kepada ormas-ormas keagamaan untuk mengelola tambang, atau ini hanya semacam kong kali kong saja, hanya simsalabim saja. Sebenarnya ormas-ormas ini nanti yang diminta pasang badan, tapi sesungguhnya yang bekerja itu adalah para ya pelaku bisnis tambang itu. Dan kita tahu bahwa bisnis tambang ini banyak sekali mafianya. Belum lagi kalau kemudian ini berkaitan dengan masalah lingkungan dan juga konflik-konflik dengan warga yang ada di lahan-lahan konsesi atau di lahan izin usaha pertambangan itu. Dalam banyak kasus konflik semacam itu terjadi dan dikhawatirkan karena seperti juga klaimnya Yahya Stakuf bahwa sekarang ini mayoritas warga Indonesia itu adalah merupakan anggota dari Nahdlatul Ulama, dikhawatirkan akan terjadi nanti konflik antara Nahdlatul Ulama dengan warganya sendiri, di mana warganya itu tinggal atau berada tidak jauh dari lokasi izin usaha pertambangan itu. Ini yang banyak dikhawatirkan. Jadi apakah ini logo ini ya, diubahnya logo NU menjadi usaha nambang itu merupakan bentuk sikap kritis terhadap NU, atau sebenarnya ini hanya sekedar olok-olok saja. Tetapi ketika ini kemudian bergulir ke kepolisian, saya kira ini masalahnya bisa menjadi sangat serius. Bisa saja satu misalnya bisa dijerat dengan undang-undang UU ITE dan juga perbuatan yang tidak menyenangkan. Tetapi tentu saja nanti yang jadi pertanyaan, apakah mereka ini yang melaporkan itu, kalau mereka sekedar mengaku warga NU kemudian punya legal standing, bukankah harusnya yang melaporkan itu secara resmi adalah organ PBNU? Ini saya kira nanti akan menjadi ranah di kepolisian. Tetapi saya kira soal ini sekali lagi menunjukkan bahwa banyak, kalau kita lihat dari sisi yang positif, ini semacam kekhawatiran bahwa marwah NU nanti akan tercoreng karena semangatnya sih baik untuk mensejahterakan warganya, tetapi karena mereka masuk dalam dunia bisnis yang sebenarnya mereka tidak kuasai, dan dunia tambang ini sudah sama-sama diketahui banyak sekali mafianya dari hulu sampai hilir, itu jangan sampai kemudian marwah NU tercoreng. Itu mungkin maksudnya ya. Kalau kemudian caranya dengan mengubah logo, ya memang itu tidak etis gitu. Apakah kemudian ini bisa dianggap sebagai sebuah penghinaan, apalagi kemudian dijerat dengan undang-undang UU ITE? Saya kira hal semacam ini kalau diteruskan ini juga nantinya akan dampaknya juga buruk buat Nahdlatul Ulama sendiri ya. Walaupun sekali lagi pelapor tadi menyatakan bahwa dia tidak mewakili organisasi atau partai apapun, walaupun dia adalah kader PSI dan juga dia anggota Nahdliyin, tapi dia atas nama pribadi. Jadi ini perkembangan ini sangat menarik ya, nambangnya belum jadi tapi sudah terjadi kehebohan dan juga menimbulkan kasus hukum. Nah, kita tidak tahu siapa sesungguhnya yang dilaporkan ini, si pemilik akun X Pacifist State tadi, apakah dia yang pertama kali mengunggah atau dia dan kemudian juga membuat dan mengubah logo itu, atau hanya dia kemudian mengunggah ulang karena ada akun-akun lain yang sebenarnya lebih dulu mengunggahnya. Biasanya hal semacam itu banyak terjadi di media sosial. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.